Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam pesan pastoral kali ini. Saya akan men-sharingkan satu firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 tentang Yesus memberkati anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang menarik, unik dan perlu perhatian kita. Di sana dikatakan ayat yang ke-16 itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, maksudnya memanggil para murid, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang mempunyai anak secara khusus yang berusia sekolah gitu ya, baik di TK maupun di SMA, itu masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa tidak mudah memperlakukan anak. Mengapa demikian? Karena tidak ada sekolah menjadi orang tua. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk memperlakukan anak-anak sebagai anak-anak. Bukan memperlakukan anak-anak seturut dengan yang kita mau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu melihat dengan arif tentang keberadaan anak itu. Kita melihat dua bagian saja tentang keberadaan anak. Mula-mula adalah tentang anak-anak yang masa prasekolah atau preschool atau dipersiapkan di kelompok bermain dan lain sebagainya. Anak-anak usia gini adalah anak-anak yang sedang mengembangkan inisiatifnya. Anak-anak yang butuh support dari para orang tuanya. Anak-anak sedang mengembangkan inisiatifnya, butuh mencoba ini, butuh mencoba itu, butuh melatih ini, butuh melatih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya ketika anak-anak mencoba, ada hal-hal yang dia tidak tahu. Akhirnya apa? Terjadi kesalahan. Ya, terjadi kesalahan. Tetapi kesalahan ini, jika kita dapat mensupport anak itu, kesalahan bisa diminimalisir dan tidak menjadi pengalaman buruk yang tersimpan dalam hati anak. Sehingga anak itu akhirnya bisa kembali membangun inisiatifnya. Yang kedua, kalau kita melihat anak kita misalnya gitu ya, sudah mau masuk usia baru, masuk sekolah SD misalnya gitu. Itu anak-anak mulai rajin, mulai mencoba gitu ya. Saya perhatikan anak saya itu bermain Lego itu, hari ini dibikin begini, besok sudah berubah lagi, lusa sudah berubah lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bersyukurnya adalah apa? Saya sering ajak dia bermain, bertemu dengan teman-temannya. Akhirnya apa? Dikombinasi. Anak-anak itu luar biasa begitu ya. Nah, bersyukurnya kita membuka hati, anak-anak bisa main dengan teman-temannya yang mempunyai permainan sama, akhirnya berkembang. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa tidak semua anak bisa bermain bersama dan tidak semua anak punya fasilitas yang sama. Sehingga apa? Keterbatasan itu seringkali menjadikan dia minder. Nah, disinilah support dari orang tua itu diperlukan. Kreativitas orang tua itu diperlukan, termasuk meng-create tentang bermain. Untuk apa? Untuk meminimalisir mental inferiority, mental minder. Supaya anak tetap membangun kerajinan di dalam belajarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk gitu ya, termasuk kita ini ya, para orang tua ini harus belajar berpikir seperti anak-anak. Kenapa kita harus belajar? Karena kita juga pernah jadi anak-anak. Kalau anak-anak diajak berpikir seperti orang tua, susah. Karena apa? Anak-anak belum pernah jadi orang tua.
Dengan kita belajar memahami cara pikir anak, kita akan dapat menuntunnya. Termasuk kita membacakan firman Tuhan, cerita Alkitab dengan sedikit didramatisir begitu ya. Anak-anak semakin menikmati. Bukan untuk kepuasan kita, tetapi menolong anak itu menikmati apa yang menjadi dunianya. Cerita firman Tuhan, cerita tentang mata pelajaran, sekali lagi supaya anak menjadi dirinya yang unik seperti yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan selera kita. Nah, demikian juga ketika kita membaca firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, biarlah mereka datang kepadaku. Biarlah anak-anak itu datang mengenal Tuhan dengan level pengenalan sebagai anak-anak, bukan level pengenalan sesuai yang dipikirkan oleh para murid. Kiranya ini menjadi renungan bagi kita, menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana kita mendampingi anak-anak bertumbuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.